Hello. Terik matahari tak mampu menghentikan Mia dari memungut potongan-potongan kayu bekas, benda-benda yang oleh orang lain dianggap sampah. Tetapi baginya, benda-benda itu adalah harapan. Poor girl. Seolah ingin memberi tantangan lebih, matahari pun tanpa ragu memancarkan sinarnya yang lebih terik. Halo gadis. Hah? Saat ini, tidak ada yang lebih baik daripada melompat ke aliran air yang sejuk. Perhatian, tolong. Oh, Datanglah ke kolam renang kami. Semuanya, kami menawarkan diskon 50%. Datanglah ke sini. Datanglah ke sini. Datanglah ke sini. Miskin atau tidak, bermain tetaplah suatu keharusan. Mia sangat gembira dengan hari indah yang menantinya. wow. Ya, hari ini aku akan berenang dengan sangat asyik. Perhatian, tolong. Tolong ambil satu tiket. Anda ingin membeli tiket, kan? Untungnya, dia punya cukup uang untuk membeli tiket termurah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting dia bisa masuk. Dia senang. Saya ambil yang ini. Ini tiket Anda, Nona. Setelah menjual tiket kepada Mia, penjual tiket dengan cepat tertarik pada seorang anak laki-laki yang bersinar dengan cahaya perak. Itulah Brian. Halo, kamu mau apa? Satu tiket VIP untukku. Rich boy. Oke. Wah, astaga, kaya banget. Hah? Siapa yang membiarkan anak malang ini masuk ke sini? Sebelum Mia dapat memahami apa yang sedang terjadi, sebuah mobil mewah meluncur masuk, menarik perhatian semua orang. Seorang anak laki-laki keluar hanya dengan satu barang, sebuah koper mengilap yang terbuat dari emas murni. Tidak lain adalah Billy. Berikan aku satu tiket VIP. Being a rich boy. Wow. Ini tiketmu. Wow. Keren banget. Halo, saya Brian. Senang bertemu dengan Anda. Hai kalian berdua. Hai. Minggirlah dari hadapan kami, gadis malang yang menyedihkan. Sepertinya ini sudah menjadi puncak kekayaan. Tetapi tidak. Dari langit, ya, Anda tidak salah dengar. Dari langit, sebuah helikopter perlahan mendarat. Berteman? Kenapa tidak? Tidak ada alasan mengapa anak-anak orang kaya tidak bisa membentuk kelompok bersama. Ultra rich girl. Mia juga ingin berteman dengan anak-anak orang kaya. Hai gadis. Mau berteman dengan gadis? Mau berteman dengan kami? Bukan karena uang, hanya karena dia benar-benar menyukai mereka. Wow. Berikan saya tiket super VIP. Segera hadir. Ini tiketmu. Hah? Keren sekali. Aku akan menyiapkannya. Anak-anak itu sangat kaya. Bisakah aku berteman dengan... Hah? Namun tidak semua orang memiliki hati yang terbuka. Mereka hanya menatap Mia dengan pandangan penuh cemoohan. Ouch! Hah?
Baiklah, kalau mereka tidak mau berteman, tidak apa-apa. Lagi pula, Mia di sini hanya untuk bersenang-senang. Selamat datang pelanggan, silakan masuk. Gerbang terbuka dan kolam renang yang sejuk sudah menanti. Tak ada lagi penundaan. Saatnya menikmati. Apa yang kamu inginkan? Di mana baju renangku? Tunggu aku. Sini. Setiap tiket disertai dengan pengalaman yang berbeda. Dan untuk tiket seharga $1 milik Mia, pengalaman itu adalah kolam renang tiup kecil yang sudah tua, bahkan lebih kecil dari kolam renang bayi. Namun, itu bukan bagian terburuknya. Mimpi buruk yang sebenarnya adalah benda yang mengapung. Wow! Wah, cantik sekali! Saatnya berenang! Tempat ini bukan untukmu. Tempatmu ada di sana. Pindah sekarang. Pindah sekarang. Tempatmu ada di sini. Hah? Hah? Di mana dia? Kolam renangnya memang tidak seindah kolam renang anak-anak orang kaya. Tetapi Mia tetap menemukan cara untuk menikmati momen sederhana ini. Namun, kolam renangnya terlalu kecil. Ia mencoba untuk bersenang-senang, tetapi ruang yang sempit membuat senyumnya sedikit memudar. Oh! Ambil ini. Berhenti menyiramku. Tidak apa-apa. Ayo berenang. Setelah bermain, tibalah saatnya makan. Seperti jadwal anak-anak yang hidup dalam kemewahan. Bagi Sue, Billy, dan Brian, kata kekurangan tidak pernah ada di dunia mereka. Hentikan! Aku sangat lapar. Ayo makan. Brian bahkan tidak perlu menggerakkan jari sedikit pun. Dengan beberapa ketukan di ponselnya, makanan lezat langsung diantar kepadanya. Billy melangkah lebih jauh. Ia memiliki koki pribadinya sendiri untuk memasak makanan hangat. Ya, selamat datang Tuan Muda. Namun, jika berbicara tentang kemewahan yang sesungguhnya, kita harus melihat Sue. Ya, Jika Anda berenang, Anda harus makan makanan laut. Itulah gaya anak orang kaya sejati. Namun, di mana Anda bisa mendapatkan makanan laut segar di taman bermain? Itu masalah bagi yang lain, tetapi tidak bagi Sue. Hanya dengan satu perintah, pengawalnya meluncurkan roket ke pantai yang jauh dan membawa kembali ikan segar untuk menyajikannya pesta makanan laut kerajaan. Katakan padaku, berapa banyak anak di dunia yang hidup seperti Sue? ya, saya akan memasak untuk Anda sekarang. Oke. Tunggu sebentar. Pengawal pribadi ini memang multitalenta. Bukan hanya seorang pengawal, tapi juga seorang koki yang memasak makanan lezat sendirian. Selesai. Ini dia. Dia sebenarnya cukup terampil. Bahkan koki Michelin mungkin ingin belajar beberapa trik darinya. Lihatlah anak-anak orang kaya yang menikmati makanan mereka. 3 anak makan dengan gembira, 1 anak menonton dengan rasa iri. Tentu saja, yang merasa lapar adalah Mia. Enak sekali. Hai kamu, mau makan? Sushi ini enak sekali. Kemarilah. Sue berbagi makanan dengan Mia. Kedengarannya baik, tapi tidak sesederhana itu. Kamu benar-benar mau?
Buka mulutmu. Mustard? Jenis yang membakar lidah dan mengenai otak? Oh tidak, Sue benar-benar jahat. Tidak peduli seberapa tidak sukanya dia pada Mia, dia tidak perlu bersikap sekejam ini. Kau pantas menerima hukuman, gadis malang. Hei! Sekarang kita lakukan ini dan ini. Oke. Dengan hatinya yang murni, Mia tidak mengerti mengapa Sue bertindak seperti itu. Jika kamu tidak bisa mencintai seseorang, setidaknya tunjukkan rasa hormat. Hah? Masih belum cukup. Anak-anak orang kaya sekarang ingin mengubah Mia menjadi lelucon yang lebih buruk. Hah? Trik yang sangat sederhana? Mia berhasil menangkap ikan tanpa usaha apapun. Kelihatannya seperti keberuntungan, tetapi tidak. Semuanya adalah bagian dari rencana Sue. Kenapa kamu begitu jahat? Jahat! Terus tembak dia! Hal itu dengan cepat berubah menjadi pertarungan yang tidak adil. Tidak, sebenarnya hanya anak-anak orang kaya yang bertarung. Mia hanya berusaha keras untuk menghindari mereka. Ouch! Hah? Ah! Jadi itu kalian? Kalian? Itu kalian, bukan? Tidak mungkin! Bukan kami, Tuan! Saya tidak tahu, Tuan! Aku akan membuatmu membayarnya. Hah? Tidak! Tidak! Tolong aku! Diam sekarang! Tolong aku! Berhenti di situ! Aish, kau di sana! Aku akan memberimu pelajaran. Hah? Ya! Kau di sana! Jangan bergerak! Ya! Ya! Siapa yang mengira bahwa orang yang menyelamatkan mereka ternyata adalah Mia? Hah? Oh! Jangan bergerak! Ya! Oh! Ya! Ah! Di mana dia? Aku di sini. Ya! Ah! Dengan keberanian, Mia mengalahkan si pengganggu untuk melindungi Sue, Billy, dan Brian. Baru pada saat itulah anak-anak orang kaya menyadari bahwa mereka telah bersikap dangkal, menilai orang lain berdasarkan uang. Mulai sekarang, Mia tidak lagi sendirian. Ia kini memiliki 3 teman baru, semua berkat hati yang penuh kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya. Maaf telah menindasmu. Saya senang Anda baik-baik saja. Bisakah kita tetap berteman? Kita pasti akan berteman. Ya! Di bawah langit biru cerah, dipenuhi burung-burung yang berkicau, ada tempat pembuangan sampah yang bau dengan tumpukan barang-barang yang dibuang. Di tengah-tengah tumpukan sampah yang berantakan itu, seorang gadis kecil tengah mencari sesuatu dengan penuh perhatian. Gadis itu adalah baby doll.
Gadis yang miskin tetapi baik hati. Gadis miskin. Meskipun ia miskin dan memiliki sedikit uang, Baby Doll tetap mencintai kecantikan dan riasan. Tentu saja, semua riasannya hanyalah barang-barang yang dibuang orang lain. Baby Doll! Gadis normal. Sarah! Dan disinilah Sarah, gadis yang sederhana dan berperilaku baik. Aku punya sesuatu untukmu. Apa? Wow! Wow! Apakah kamu menyukainya? Baby Doll dan Sarah adalah sahabat karib yang sama-sama menyukai tata rias. Selain Baby Doll dan Sarah, ada gadis lain yang juga sangat menyukai tata rias. Nona, ada rintangan di depan. Kamu cantik sekali, Baby Doll. Benar-benar. Gadis-gadis jelek ini. Hei, kalian berdua. Oh, tidak. Hei, kalian berdua. Lihat apa yang telah kalian lakukan padaku. Gadis kaya. Masih tertawa ya? Ouch! Pecundang pantas dihukum. Apa? Siapa yang kau sebut? Aku sedang berbicara tentangmu. Itu kau. Kamu. Ya, kamu yang malang. Itu kau. Kamu. Miskin dan sombong. Bersikap tidak masuk akal. Lihat wajah salahmu. Kamu? Kasihan. Kamu menyebalkan sekali. Halo, semuanya. Cepat dan daftar untuk kontes makeover. Pemenangnya akan menerima hadiah yang luar biasa. Dan itu adalah daftar sekarang, semua orang. Wow! Aku duluan. Aku duluan. Ini aku. Here. Tuan, kami ingin mendaftar. Saya juga ikut mendaftar. Saya juga. Yes, tapi ada aturannya. Ini sedaling kontes tim. Jadi, Inspiration harus menjadi satu tim. Bagaimana denganmu? Oh, tidak. Di mana saya bisa menemukan rekan setim sekarang? Aku juga mau ikut. Gadis kaya gigah. Karena Suzy sangat kaya, penampilannya harus mewah. Ho, silakan masuk. Siapa yang mau bekerja sama denganku? Aku mau. Oh, oke. Ini dia. Begitu sampai, dia memberi Kate selembar uang hanya untuk membersihkan noda lipstik. Kasihan sekali dia. Hei, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku suka bicara seperti ini. Aku akan menjadi pemenangnya. Tidak, akulah pemenangnya. Kita akan menang. Diam, kita akan menang. Berhenti! Siapapun bisa menjadi pemenang. Dan ini tiket untuk kontesnya. Tiket lama yang sobek untuk Baby Doll dan Sarah. Dan tiket VIP untuk Suzy dan Kate. Saya doakan. Kontes resmi dimulai. Ini akan menjadi kompetisi yang sangat ketat. Apakah kalian sudah siap? Mengapa kalian begitu bersemangat? Tidak apa-apa. Kalian punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan tantangan ini. 30 menit. Mulai. Kemenangan bergantung pada keterampilan. Baik Baby Doll maupun Kate yakin akan kemampuan mereka sendiri. Akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari.
Siapa bilang hanya orang kaya yang bisa memiliki produk kecantikan yang bagus? Baby Doll dan Kate akan membuktikan bahwa mereka juga bisa membuat sesuatu yang menakjubkan. Namun, itu sedikit melelahkan, jadi mereka harus berganti giliran. Suzy, gadis yang sangat kaya, juga punya kotak ajaib berisi produk kecantikan. Wah! Ayo kita lakukan. Suzy dan Kate dengan hati-hati mencari kosmetik bermerek mahal. Namun, belum ada yang cukup bagus untuk mereka. Untukmu. Oh, oke. Wah! Benar sekali. Paling tidak, mereka butuh masker emas. Masker ini pasti akan membuat mereka bersinar cantik. Sementara itu, Baby Doll dan Sarah mulai dengan bedak putih yang mereka buat sendiri. Ayo, ratakan dengan baik. Riasan wajah seharusnya menyenangkan. Ya ampun! Hasilnya tidak terlihat bagus. Mereka perlu menemukan cara untuk memperbaikinya dengan cepat. Hei! Mari kita coba gaya baru dengan mawar-mawar cantik ini. Oleskan sedikit di pipi dan oleskan juga di bibir. Dan tada! Mereka tampak segar seperti bunga. Wajah Sarah dan Baby Doll tampak menawan, tetapi mereka membutuhkan satu hal terakhir untuk melengkapi penampilan mereka. Pakaian yang lucu dan cantik. Dingin! Kate dan Suzy melihat betapa menakjubkannya penampilan Sarah dan Baby Doll dan benar-benar terkejut. Keterkejutan mereka dengan cepat berubah menjadi kemarahan dan kecemburuan. Sekarang yang kasihan akan melakukan ini. Lalu ini dan Anda akan melakukan ini. Suzy dan Kate mulai merencanakan sesuatu untuk menghancurkan segalanya. Hanya dengan menjentikan jari, sebuah roket besar berhasil diluncurkan. Dan tentu saja, roket sebesar itu membutuhkan landasan peluncuran raksasa. Melihat Baby Doll dan Sarah tersenyum bahagia, membuat Suzy dan Kate semakin marah. Tapi, mari kita lihat berapa lama mereka akan terus tersenyum. Dengan perencanaan yang matang, Suzy dan Kate mengira rencana mereka sempurna dan tidak akan salah. Atau mungkin tidak. Oh? Roket diluncurkan, tetapi mengenai sasaran yang salah. Ya ampun! Gara-gara kamu aku jadi begini. Karena kamu. Apa yang kami lakukan padamu? Ya, berakhir ini semua salahmu. Kalian harus berhati-hati dalam berbicara. Ini semua salahmu. Semua karenamu. Apa yang kau inginkan? Apa yang telah kita lakukan? Mau bertarung? Jangan konyol. Mau bertarung? Berhenti! Mengapa kalian berdebat? Pembawa acara tampak terkejut saat melihat betapa berantakannya Suzy dan Kate. Di mana gadis-gadis cantik dan anggun dari 30 menit yang lalu? Hai semuanya. Dan tim pemenangnya adalah Baby Doll! Yeay!
Dan tim ini gagal. Apa? Tapi kita... Selamat kepada para pemenang. Ayo berangkat. Tidak peduli apakah Anda kaya atau miskin, Anda berhak untuk menjadi cantik. Bukankah itu benar? Langitnya biru, awannya putih, dan matahari bersinar. Cuaca yang sempurna untuk pergi ke spa, bukan untuk mengais-ngais sampah, baby doll. Gadis miskin. Baby doll adalah gadis kecil yang baik dan menggemaskan, tetapi dia sangat miskin. Dia bahkan tidak mau melepaskan kaleng soda kosong yang dibuang oleh seseorang di jalan. Dia mengejar kaleng itu seolah-olah itu adalah penyelamatnya. Berhasil. Kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Namun kegembiraannya hanya disambut dengan tatapan jijik dari orang yang lewat. Terima kasih banyak, Nona. Yo. Oh, Jelek sekali. apa? Setelah melontarkan beberapa kata kasar, seorang wanita dengan cepat menghilang dari pandangan baby doll. Namun, ucapannya yang kejam tetap ada. Oh, tidak. Itu bukan sekadar hinaan. Itu adalah kebenaran. Tanpa berpikir, baby doll membuang tisu yang dipegangnya. Tanpa ia sadari, keberuntungan akan segera berpihak padanya. Hei, Nona, maafkan aku. Bebas? Begitu ia meraih tiket, pikirannya telah melayang ke spa mewah bintang 5. Waktunya bersantai. Kedatangannya dengan membawa voucher membuat staf spa terkejut dan bingung. Namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi jijik dan mencemooh. Apakah dia benar-benar diharapkan untuk melayani tamu yang kotor dan bau seperti itu? Wow. Berikan aku tiket. Cowok kaya! Hei, saya di sini duluan. Jadi, bagaimana jika Anda... Lihat, apa? Hei, saya di sini duluan. Mata karyawan spa itu berbinar begitu melihat uang tunai di tangan Mike. Lihat ini, gadis malang yang jorok. Berikan saya tiket VIP Super. Bintang sesungguhnya hari itu, Sarah yang sangat kaya, akhirnya tiba. Gadis kaya giga. Oke. Pelanggan selalu benar, dan saat seorang VIP berbicara, staf harus patuh. Oh, sangat mewah. Kamu
kamu terlihat begitu elegan. Terima kasih. Tempat seperti ini tidak cocok untukmu, gadis malang. Hei, itu sangat kasar kalau begitu. Penampilan baby doll yang lusuh membuat Sarah mual. Hanya dengan menjentikan jarinya, seorang pria jangkung, berotot, dan bersih, tidak bau muncul. Siap untuk memberi pelajaran kejam kepada baby doll atas namanya. Ya ampun! Hentikan! Hentikan! Setelah melakukan lelucon kejamnya, pengawal itu kembali ke sisi Sarah dengan seringai puas. Sekarang saatnya bagi mereka untuk menikmati hari spa mereka. Sarah dan Mike dengan bersemangat melangkah ke area spa mewah. Mike sudah berbaring, menunggu layanan, sementara Sarah bersantai dengan nyaman di sofa yang elegan. Hai. Sambil tertawa bersama, baby doll dengan malu-malu masuk. Mungkin ini pertama kalinya dia berada di tempat yang semewah itu. Hei, tempatmu di sana. Hah? Namun, tempat mewah itu tidak diperuntukkan baginya. Tempat baby doll berada di sudut kumuh dan berdebu yang dipenuhi sarang laba-laba. Gadis malang. Seorang VIP super pantas mendapatkan layanan terbaik. Bahkan bak rendam kaki berlapis emas dan harganya selangit. Ini benar-benar kemewahan. Hei, aku juga sudah beli tiket. Oke. Aku akan melakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Bahkan seorang raja pun tidak akan dimanja seperti Mike saat itu. Meskipun tidak selevel dengan Sarah, ia masih mampu membeli rendaman kaki yang mahal. Hei, aku juga punya tiket. Hei! Hei! Oke, tunggu sebentar. Setelah memohon tanpa henti, staf akhirnya menyerah dan dengan enggan mengalihkan perhatian mereka ke baby doll. Lepaskan dirimu. Baby doll melepas kaus kakinya dan mencelupkan kakinya ke dalam bak mandi, mencoba menyesuaikan diri. Meskipun ia hanya bisa merendam 2 jempol kakinya, itu sudah lebih dari cukup untuk dirinya yang malang. Sementara itu, staf menyiapkan masker wajah alami yang terbuat dari telur dan sayuran hijau. Kedengarannya mewah, tetapi sebenarnya itu hanyalah alternatif murah yang digunakan untuk orang miskin seperti baby doll. Selesai. Dan tada, masker yang sempurna untuk kelas bawah sudah siap. Semua sudah selesai. Layanan gratis hanya menyediakan sedikit, tetapi itu tidak masalah. Baby doll sudah merasa puas. Dia belum pernah merasa begitu bersih dan cantik sebelumnya. Bahkan buah-buahan pun disajikan langsung ke tempat duduk mereka. Bahkan Terima kasih. Sarah yang pemilih dan berkelas akan memberi peringkat layanan ini 5 bintang. Lihat saja buah anggur yang montok dan berair itu. Bahkan si baby doll yang malang berharap ia dapat menikmatinya sekali saja dalam Kau hidupnya. sangat menginginkannya. Aku tidak.
Ambillah. Layak untuk Anda. Namun, kebahagiaan tidak pernah bertahan lama. Lucy, si gangster yang galak dan pemarah, dengan cepat mengakhiri semua tawa di spa. Sepertinya ia sudah lama tidak bersantai. Karena hari ini, amarahnya berada di level yang lain. Go! Layani aku sekarang! Kau, minggir dari hadapanku! Energi agresif Lucy memaksa pengawal Sarah untuk melompat masuk. Namun, sebelum ia sempat bersiap, ia sudah kalah. Hanya dalam sekejap, Lucy menjatuhkannya sebelum ia sempat bereaksi. Kau! Minggir dari hadapanku! Mereka nggak mau! Ya kamulah! Mereka bilang uang bisa menyelesaikan segalanya. Tetapi ternyata tidak dalam kasus ini. Apakah kamu mempermainkanku? Oh tidak, Mike dan Sarah dalam bahaya besar. Berhentilah menindas orang lain. Dasar bocah nakal! Kau mau cari masalah ya? Iya. Kalian berdua tunggu aku. Minggir. Kalian berdua, tolong aku. Anda. Ouch! Sepertinya gangster ganas Lucy baru saja menerima pijatan paling menenangkan yang pernah ada. Sekarang dia akhirnya bisa bersantai. Kamu benar-benar hebat. Terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya. Tidak apa-apa. Tapi kami minta maaf atas perlakuan kami sebelumnya, Baby Doll. Tidak apa-apa. Aku tidak marah pada kalian berdua. Jadi mulai sekarang, mari kita berteman. Ini, aku memberimu kipasku. Terima kasih banyak. Dan begitu saja, persahabatan yang indah pun lahir. Mimpi menjadi model selalu membara di hati Baby Doll, meski hidupnya sulit. Siswa miskin. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan bersinar di landasan pacu yang sebenarnya. Poor girl. Bisakah usaha tanpa henti membantu Baby Doll mencapai mimpinya? Kamu terlihat luar biasa. Gadis kecil yang elegan ini adalah Suzy. Siswa kaya. Cantik sekali. Suzy, kamu nomor 1.
Oke, ya. Hai semuanya. Kemunculan baby doll sepertinya tidak terlalu diharapkan. Oh tidak, kau pantas mendapatkannya. Kasihan sekali. Hei, kamu benar-benar kasar. Halo semuanya. Hah? Apa yang terjadi? Segera daftarkan diri untuk acara Bona Next Top Model untuk mendapatkan kesempatan memenangkan trofi spesial ini. Selamat kepada pemenang acara Bona Next Top Model. Itu baby doll. Saya akan menjadi orang yang memenangkannya. Hei. Suzy tidak bisa membiarkan baby doll terus bermimpi. Ini mahkotamu. Hei, kalian terlalu berlebihan. Pantas saja, akulah pemenangnya. Apa? Kau menang, benarkah? Aku? Tidak, itu tidak, salah. Sekolah mengadakan kompetisi untuk mencari model terbaik. Ini adalah kesempatan bagi baby doll dan Suzy untuk bersaing. Untuk mempersiapkan diri menghadapi kontes, Suzy menyewa seorang pelatih untuk melatihnya secara profesional. Di bawah bimbingan ketat sang guru, langkahnya yang canggung menjadi lebih anggun. Akankah Suzy menjadi pemenangnya? Sementara itu, baby doll tidak memiliki kondisi yang sama untuk berlatih dengan benar seperti Suzy. Dia memanfaatkan segala yang dia bisa untuk membuat dirinya terlihat cantik. Mari kita lihat perjalanan transformasi baby doll. Pertama, tentu saja dia membutuhkan wajah cantik dengan riasan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Berikutnya, dan yang paling penting, adalah keterampilan catwalk. Dia mencari sepasang, apakah ini sepatu hak tinggi? Oke, dia menggunakan sepasang sepatu hak tinggi yang didaur ulang dari botol plastik dan mulai berlatih. Dengan kondisi yang sulit seperti itu, apakah dia akan berhasil dalam kompetisi? Kesuksesan. Hal terakhir yang harus diubah adalah pakaiannya. Dia membuka kotak tua dan mengeluarkan gaun yang sudah lama dia simpan. Dengan gaun itu, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, bergaya dan memukau. Dia siap untuk kompetisi. Luar biasa. Saatnya berkompetisi. Ayo kita mulai. Ya. Suzy juga tak mau ketinggalan.
Baby doll tampil berani, sedangkan Suzy memilih penampilan yang manis dan menawan. Dengan bantuan kosmetik mahal, wajahnya tampak berseri-seri. Mengenakan gaun merah muda, Suzy pasti akan terlihat menggemaskan di kompetisi. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, selamat datang semuanya di acara Bona Next Top Model. Dan sekarang saatnya untuk pertunjukan pertama. Kompetisi pemodelan telah tiba. Good job! Tepuk tangan semuanya. Kontestan ini, sepertinya kurang tepat. Waktunya habis. Aku akan menjadi juara berikutnya. Kompetisi antara Baby doll dan Suzy sangat ditunggu-tunggu. Hei, lihat. Itu Suzy. Bagus. Cantik sekali. Kamu terlihat luar biasa. Lihat gelang itu. Indah sekali. Tentu saja. Saya tampak hebat. Terima kasih. Suzy dan Baby doll muncul, siap untuk pertarungan sengit di depan. Kasihan sekali kau. Dan sekarang, pertunjukan berikutnya. Giliranmu, Suzy. Sekarang giliran Suzy. Tepuk tanganmu, luar biasa. Dan sekarang, giliran Baby doll. Suzy tampil sangat baik, membuat Baby doll merasa semakin tertekan. Apakah ia mampu mengatasinya? Kau ingin mengalahkanku? Tidak semudah itu. Apa yang Suzy rencanakan? Sekarang giliran Anda. Oh tidak, dia mencoba membuat Baby doll tergelincir di atas panggung. Dia ingin merusak penampilan Baby doll. Baby doll memulai penampilannya, tidak menyadari hal buruk yang telah dilakukan Suzy padanya. Oh tidak, sungguh memalukan. Kamu mencoba catwalk lebih baik dariku? Oh, apakah Baby doll akan menyerah begitu saja? Dia bahkan tidak tahu cara berjalan di atas catwalk. Jorok, pergi saja sana. Baby doll tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak bisa membiarkan semua kerja kerasnya sia-sia. Apa yang sedang dia lakukan? Baby doll membalikkan keadaan dalam sekejap. Baby doll, amazing catwalk. Good job. Suzy hanya bisa menonton dengan frustrasi saat Baby doll bersinar. Ya sungguh penampilan yang luar biasa. Selamat kepada pemenangnya. Baby doll. Baby doll menang. Semua usahanya membuahkan hasil.
Hei, tunggu. Tidak seorang pun benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi miskin, kecuali mereka pernah mengalaminya. Baby doll selalu bahagia dan tidak pernah membiarkan masa-masa sulit menjatuhkannya. Namun hari ini, sesuatu terjadi yang membuatnya melihat betapa berbedanya hidup ini. Seperti hari-hari lainnya, Baby doll sedang memasak makanan sederhana, bersemangat untuk menyantap sesuatu yang lezat. Ketika sesuatu terjadi, tikus. Roti lapis saya. Mama, tolong aku. Baby doll! Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Oke. Perawat, tolong selamatkan putriku. Kakinya terluka. Uang Anda? Di sini. dan kemudian dia harus pergi ke rumah sakit. Selain itu, perawat memberi baby doll dan ibunya kartu miskin. Terima kasih. Hah? Minggir, minggir. Putriku kesakitan. Cepatlah, putriku kesakitan. Baiklah, Bu. Gadis kecil jangan khawatir. Biarkan aku. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak seperti baby doll, Suzy dan ibunya yang kaya selalu mendapatkan begitu banyak cinta dan perhatian. Nyonya, ke sini. Ya ampun, kamu buta atau apa? Gadis itu bau sekali. Kalian berdua sangat jahat. Jadi apa? Apakah kamu terluka? Mama, aku merasa lebih baik sekarang. Tapi saya sangat lapar. Tunggu sebentar. Perawat akan membawa makanan. Oke. Sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sayang. Terima kasih, Bu. Halo. Saya datang. Sayang. Istirahatlah, oke?
ada rapat penting. Makanannya sudah datang. Halo, Bu. 3, 4, 5, 6, 7. Aku bawakan kamu makanannya. Jadi, Ibu Suzy sudah tiada. Dan sekarang yang tersisa baginya hanyalah seorang perawat yang sangat manis. Tapi tahukah Anda? Terima kasih. Perawat itu benar-benar mengerti Suzy. Dia mengeluarkan semua makanan kesukaan Suzy. Lalu, ketika sampai di Baby Doll, dia mengubah sikapnya sepenuhnya. Tentu saja, satu-satunya yang bisa dimakan adalah telur goreng. Tak apa, makanlah. Oke. Sayang, makanlah. Aku akan pulang untuk mengambil lebih banyak pakaian. Jangan khawatir, selesaikan ini dan saya akan segera kembali. Oke. Kamar rumah sakit saat ini terasa seperti terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Hei, kenapa kamu makan dengan cara yang aneh? Bukan urusanmu? Layak untuk Anda. Di luar sudah mulai gelap, dan satu-satunya cahaya di ruangan itu berasal dari lampu tidur kecil. Namun Baby Doll masih tersenyum lebar. Dia sedang asik mengerjakan pensil warnanya ketika ibunya datang. Baby Doll, Aku membawakanmu mainan. Tada! Ambil ini. Terima kasih, Mama. Suzy duduk sendirian di pojok ruangan, merasa bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia teringat pada ibunya yang masih sibuk bekerja. Aku serigala. Aku sangat jahat. Aku sangat takut. Jauhi aku. Aku serigala. Jangan tangkap aku. Aku sangat jahat. Lari, lari. Melihat Emma dan Baby Doll begitu bahagia bersama membuat Suzy merasa sedih. Ia mencoba menelepon ibunya, tetapi teleponnya terkubur di bawah tumpukan kertas. Yang dapat didengarnya hanyalah bunyi pip yang panjang dan sepi. Hal itu membuatnya merasa seperti dilupakan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Aku akan menangkapmu.
Kontras di udara terasa seperti mencabik-cabik hatinya. Lalu tiba-tiba, Mama! Mama, aku takut. Mama, aku takut. Mama! Dasar kelinci pengecut, aku akan menangkapmu. Lucu sekali. Mama, aku takut sekali. Saya sangat takut. Mama, gadis kecil itu menyedihkan. Bagaimana kalau kita bermain dengannya? Oke. Gadis kecil, jangan menangis. Aku akan bermain denganmu. Kenapa kamu menangis? Ibuku? Dia tidak datang menjengukku. Aku akan bermain denganmu. Benar-benar? Nih, aku kasih ini ke kamu. berkat baby doll dan ibunya, Suzy tidak merasa kesepian lagi. Perasaan nyaman di sekitar mereka telah membantu menyelesaikan masalah di antara kedua gadis itu. Sekarang, tidak ada lagi pertengkaran, hanya senyum bahagia. Aku seekor serigala. Maafkan aku karena membenci dan memandang rendah dirimu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Mulai sekarang mari berteman, oke? Kelinci, siapa namamu? Namaku Carrot. Sinar matahari yang lembut menyinari loker warna-warni, di mana dia menatap penuh harap pada foto Mike. Pujaan hatinya. Ya ampun, keren sekali. Dia tampan. Kamu suka Mike, kan? Benar? Bukan itu, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Demi apa? Bukan begitu. Itu Mike. Tiba-tiba, dia ada di sana. Mike tampak sangat keren dalam balutan pakaian ala bintang rock. Jantung Suzy berdebar kencang, seperti adegan dalam kisah cinta. Ayo. Semoga berhasil. Oke, sudah saatnya bagi gadis feminin ini untuk mencoba keberuntungannya. Hey, Mike. Mike, jadilah pacarku, kumohon. Tidak! Tapi kenapa? Kenapa? Karena kamu feminin.
Aku tidak suka orang seperti kamu. Mike, tolong jangan tinggalkan aku. Tidak, berhentilah menangis. Berhentilah menangis. Kumohon jangan menangis, Suzy. Biarkan aku mencarikan orang lain untukmu. Tidak. Kalau begitu, bolehkah aku membantumu menggoda Mike? Apakah kamu serius? Tidak. Tidak, aku hanya bercanda. Biarkan aku membantumu menjadi lebih keren. Oh, pengakuannya tidak berjalan sesuai rencana. Namun, dengan sahabatnya Baby Doll di sisinya, Suzy akan berubah total. Tunggu aku. Maaf, gadis. Tunggu aku. Aku akan membantumu dengan semua kemampuanku. Baby Doll, seorang ahli tata rias, menggunakan tangannya yang ajaib seperti seorang seniman yang menciptakan sebuah mahakarya. Suzy yang manis kini berubah menjadi gadis rock yang percaya diri dan menarik. Ubah ke ini. Aku akan kembali. Tapi tunggu, masih ada satu tantangan lagi. Suzy butuh peningkatan gaya busana. Apa ini? Ganti lagi. Iya. Ubah sekarang. Oke. Baiklah, aku mengerti. Saya mengerti. Setelah mencoba banyak pakaian, dia akhirnya menemukan yang sempurna. Perpaduan keren antara jaket kulit dan gaun merah muda. Sungguh momen yang luar biasa. Bagus sekali. Kelihatannya bagus. Ya ampun. Terima kasih banyak. Ayo berangkat. Saat yang tepat telah tiba. Akankah Mike jatuh hati pada Suzy yang baru? Tampan sekali. Jika dia pacarku, itu pasti sempurna.
bertarung. Jangan berjalan seperti itu. Tenang saja. Hey, Mike! Halo. Jadi, maukah kamu menjadi pacarku? Tentu. Jadi, bolehkah aku duduk bersamamu? Terimalah hadiahku. Mike telah berkata ya. Dia sangat manis dan Suzy merasa seperti berada di negeri dongeng. Tapi tunggu dulu. Apakah dia terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Hei, dia pencuri. Seorang pencuri? Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Suzy! Dia yang mencuri. Bukan aku! Bukan aku! Bagaimana saya bisa... Lihat itu, sudah kubilang. Beranikah kau memukulku ya? Kebenaran akhirnya terungkap. Pangeran menawan yang diimpikan Suzy, ternyata dia pencuri. Dan kau berani berbohong padaku? Tidak, bukan aku. Tenanglah, jangan bergerak. Biar aku jelaskan. Tenang saja, ya. Jelaskan ya. Terima ini sekarang. Dan ini. Hei kamu. Kau di sana, kau di sana. Kau akan tahu tanganku. Biarkan aku. Jangan! Tolong jangan! Menyerahlah! Aku menyerah! Hati-hati. Ya. Apakah Anda akan berbohong kepada orang lain lagi? Tidak akan pernah! Meninggalkan. Oh, terima kasih! Di sini? Terima kasih banyak. Tidak masalah, Suzy. Baby doll, menurutku gaya ini tidak begitu cocok untukku.
Jangan bersedih, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Saya yakin Anda akan segera menemukan seseorang yang cocok untuk Anda. Terima kasih, Baby Doll. Ayo pulang untuk makan siang. Pada akhirnya, Suzy menyadari bahwa dia tidak perlu berubah demi siapapun. Menjadi dirinya sendiri adalah hal yang terpenting. Hei, hati-hati kakiku saat bertarung. Bercanda. Benar-benar. Wow! Suzy terlihat sangat ceria di sekolah barunya. Namun terkadang, kecantikan juga bisa mendatangkan masalah. Lihat saja Suzy. Hei kamu! Hei gadis, tunggu aku! Jadilah pacarku! Enya, dia milikku! Terimalah hadiah ini dariku! Kamu sangat cantik. Kau akan menjadi milikku! Dia lucu sekali! Cantik sekali! Seperti bidadari! Tunggu aku! Ambillah bunga aku! Jadilah pacarku. Kamu terlalu cantik! Jangan lari! Berhenti berlari! Biarkan aku berjalan bersamamu! Au! Itu menyakitkan. Tunggu. Dengan penampilannya yang luar biasa, Suzy selalu diperhatikan. Namun hal ini juga membuatnya lelah. Oh tidak, sudah hampir waktunya kelas. Tetapi Dia lucu sekali! Cantik sekali! Seperti bidadari! oh tidak. Apakah ada cara agar tidak ada yang mengenalinya? Apa? Suzy melihat sekeliling dan sepertinya punya ide. Hah? Apa yang akan dia lakukan dengan kotak ini? Aha! Suzy akan menggunakannya untuk menutupi wajahnya. Suzy menghias kotak itu. Meskipun ia hanya menggunakannya sebagai penyamaran, ia tetap ingin kotak itu terlihat sempurna. Ia menambahkan pita merah muda yang cantik. Kini Suzy sudah selesai. Sekarang dia hanya perlu mengubah semua gambar di profilnya dan selesai. Dengan tampilan ini, bisakah Suzy menipu semua orang? Tolong buka pintunya! Apakah ada orang di sana? Suzy melangkah keluar dengan perasaan gugup. Akankah para lelaki mengenali Crush saat wajahnya disembunyikan? Siapa kamu? Saya seorang mahasiswa baru. Apa yang salah denganmu? Maafkan aku, benar-benar minta maaf. Jadi Suzy telah berhasil. Namun tantangan ke depannya jauh lebih berat. Bagaimana trio ceria, Baby Doll, Kate, dan Sarah menyambut Suzy? Apa sih sebenarnya keributan ini, teman-teman? Hei, hei! Halo semuanya.
Halo, Guru. Perkenalkan, hari ini kelas kita kedatangan murid baru. Siapakah dia? Penasaran sekali. Tahukah Anda siapa mereka? Mari kita lihat apakah mereka lucu atau tidak. Penampilan Suzy tampak aneh bagi Baby Doll, dan dia tiba-tiba merasa ingin menggoda Suzy. Mengapa orang ini begitu aneh? Apakah kamu menyembunyikan wajahmu karena kamu terlalu jelek? Jelek sekali. Di sana. Tenanglah sekarang. Hei! Jangan bullying, mengerti? Yes. Silakan duduk. Halo semuanya. Senang berkenalan dengan Anda. Lihat, Kate sedang mempermainkan Suzy. Kasihan Suzy, gadis-gadis itu sangat jahat. Mereka tampak sangat senang dengan diri mereka sendiri dan puas. Hanya dengan tatapan guru, seluruh kelas langsung terdiam. Apakah kamu berbicara kepada saya? Lepaskan kotak itu dari kepalamu. Jangan lakukan ini, kumohon. Cepat, lepaskan. Tidak, kumohon. Lepaskan aku. Biarkan kami melihat wajahmu. Tidak. Kau tidak Aku mendengarku. mau. Tolong Lepaskan. hentikan. Lakukanlah. Apakah kamu baik-baik saja? Iya. Suzy yang lembut tidak berani mengatakan kebenaran kepada gurunya. Tidak apa-apa, Nona. Kamu bercanda. Kamu bercanda denganku. Itu pantas untukmu. Itu kamu. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ya, Fokus pada studimu. ya. Pelajari pelajaranmu. Berkat pengawasan guru, Suzy bisa fokus pada pelajarannya tanpa menyadari apa yang akan terjadi di depannya. Baiklah, itulah akhir pelajaran kita. Sampai jumpa nanti. Selamat tinggal, Guru. Bye-bye. Kelas sudah selesai. Tidak mungkin Baby Doll akan melewatkan kesempatan untuk menggoda Suzy. Hey! Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Aku pulang. Well, aku ingin melihat wajahmu. Jangan, kumohon. Jangan lakukan ini. Anda... Lepaskan aku. Biarkan aku pulang saja. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Au! Tunggu di sana. Lihat ini. Oh tidak, Baby Doll mengeluarkan benda kuat dan bersiap menyerang Suzy. No. Tolong jangan lakukan ini. Apa? Biarkan aku pergi. Kelas sudah selesai. Sarah, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Kate dan Sarah juga ikut bergabung. Jangan, kumohon. Biarkan aku pergi. Tonton ini. Baby Doll akan menyerang Suzy dengan bom balon air. Balon air terbang tanpa henti, tetapi yang terkena adalah Kate dan Sarah. Sementara itu, Suzy berhasil menghindarinya. Saya minta maaf. Beranikah kau menggangguku? Tidak, kumohon. Aku tidak bermaksud begitu. Hei. Cepatlah. Tunjukkan wajahmu. Tunjukkan wajahmu. Tolong jangan. Ampuni aku. Biarkan aku pergi. Berhenti.
berhenti di situ. Suzy panik dan melarikan diri. Dan tentu saja, Baby Doll tidak bisa membiarkannya lolos. Oh tidak, Suzy tidak bisa lepas dari intimidasi para gadis. Beranikah kamu lari lagi? Jangan, kumohon, biarkan aku pergi. Aku takut, biarkan aku pulang saja. Ingat wajahku. Melakukan hal-hal buruk selalu ada harganya. Baby Doll secara tidak sengaja memicu penembakan balon air. Balon tersebut mengenai sarang lebah di atas dan... mereka menjadi sasaran kawanan lebah. Mereka tidak pernah menduga bahwa kenakalan mereka sendiri akan membawa mereka ke situasi ini. Oh tidak, bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian? Melihat hal tersebut, Suzy tak ragu mencari cara untuk membantu. Dia mengerti. Sepertinya Suzy akan menggunakan bunga untuk memancing lebah menjauh dari teman-temannya. Apakah rencana ini akan berhasil? Saya datang. Minggir! Lebah-lebah berterbangan. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Apa? Lihat! Lebah ada di sana. Tunggu dulu, teman-teman. Bagaimana mereka bisa menduga bahwa di balik kotak itu terdapat wajah Suzy yang cantik bagai seorang putri? Apakah kalian baik-baik saja? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Kami sungguh menghargai Anda karena telah menyelamatkan kami. Tapi kamu sangat cantik. Kenapa kamu memakai kotak itu? Masalahnya adalah... Dia lucu sekali. Cantik sekali. Seperti bidadari. Itulah ceritanya. Tidak apa-apa. Saya punya ide untuk membantu Anda. Penampilan tidak pernah menjadi standar untuk menilai seseorang. Karakter adalah faktor yang paling penting. Nah, sekarang tidak ada yang akan mengenali Anda lagi. Luar biasa. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat dekat. Sebagai gadis normal, setiap kali Baby Doll melihat Suzy bersinar di antara kerumunan penggemar, dia tidak bisa tidak bermimpi tentang bagaimana jadinya jika suatu hari dia bisa berdiri di posisi itu, menjadi pusat perhatian semua orang. Siapa yang ditunggu para penggemar ini? Suzy! Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Idol Suzy, tanda tanganku. Ambil hadiahku. Ambil hadiahku. Kamu terlihat sangat imut. Menjadi terkenal pasti luar biasa. Idol Suzy, tanda tanganku. Ambil hadiahku. Ambil hadiahku. Aku
juga berharap bisa terkenal. Apa yang terjadi? Apakah keinginan Baby Doll untuk menjadi terkenal telah didengar? Mungkinkah keajaiban telah muncul? Kembalikan. Ini aku. Baby Doll, aku mencintaimu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Bolehkah saya minta tanda tangannya? Baby Doll telah menjadi pusat perhatian semua orang. Terima kasih. Aku mencintaimu. Aku sangat mengagumimu. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lain waktu. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Selamat tinggal. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah hadiah bersama kami. Selamat tinggal. Buka pintunya, Baby Doll. Kami menunggumu. Baby Doll. Kerja bagus. Kamu Baby Doll, kan? Maaf guru, saya terlambat. Bahkan guru dan teman sekelasnya adalah penggemarnya. Baby Doll! Tunggu! Baby Doll! Rambutmu sangat indah. Baby Doll, kamu lucu sekali. Berfoto denganku. Lihat ke sini. Lihat ini. Oke, baiklah. Wah, hebat. Ambil satu lagi. Terus berlanjut. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Tetaplah bersama Baby kami. Doll, Terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah luar biasa. Kehidupan ketenaran tidak senyaman yang dia kira. Baby Doll, aku mencintaimu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Salah orang. Lihat. Kejar saja, Baby Doll, cepatlah. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah hadiah bersama kami. Halo, Baby Doll. Bagaimana perasaanmu tentang menjadi terkenal? Jawab dengan cepat. Saya merasa gembira dan gembira karenanya. Baby Doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby Doll. Terimalah hadiah bersama kami. Ternyata menjadi terkenal bukan hanya tentang sorotan yang bersinar. Gadis kecil itu perlahan merasa lelah. Di bawah sorotan yang luar biasa, Baby Doll ingin kembali ke kehidupannya yang damai. Dia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang dipuji, tetapi tentang menjalani hidupnya dengan baik. Hai! Bagaimana Baby Doll dapat lolos dari masalah ini?
Mari kita lakukan wawancara. Jawablah pertanyaan. Tidak. Wawancaraku sudah selesai. Ayo lanjutkan. Baby doll sudah hadir. Baby doll idola, kami memujamu. Baby doll! Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Tetaplah bersama Baby kami. doll, Terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Baby doll. Saya tidak melakukan wawancara lagi. Ayo jawab. Cheese. Bagaimana rasanya menjadi terkenal? Jawab dengan cepat. Baby doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby doll. Aku tidak terkenal. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak terkenal. Tinggalkan aku sendiri. Baby doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, Baby doll. Aku tidak ingin menjadi terkenal lagi. Hey! Tidak. Itu hanya mimpi. Hei, ada apa denganmu? Oh, tidak ada apa-apa. Sejak saat itu, dia selalu puas dengan hidupnya. Ya, itu benar-benar aku. Hanya aku. Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Sebenarnya Sanchez yang menjadi tetaknes tidak semenyenangkan yang saya kira.